Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki tangan saya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ya, ketua kelas tolong menyiapkan dan lalu bikin doa. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Oke, sekarang di sini Bapak ingin berbagi, ya. Damai mulai dari diri, ya. Ini kita berdamai dengan diri, paham? Oke, kita lanjut. Oke, setelah mempelajari topik 3 ini tentang damai mulai dari diri, peserta diharapkan ya memahami. Kamu memahami nih konsep tentang ragam identitas. Apa identitas? Ya, paham ya? Terus yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri serta berbagai mempraktikannya dalam konteks yang beragam. Oke, sebelum kita ini, ya, ada pertanyaan di sini. Ada pertanyaan. Kalian menjawab. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Ya, apa mana yang mau ini? Ya, oke. Ya, kamu kelompok 3 ya. Ya, apa jawabannya? Yang keras. Tidak pernah, kenapa? Oke. Good. Kelompok lain ada lagi? Ada lagi yang menambahkan? Oke. Identitas tidak perlu ya. Tidak perlu disembunyikan. Ya, tidak perlu disembunyikan. Karena apa? Kita begini apa adanya. Ya, tidak perlu disembunyikan. Ya, kita terima apa yang diberikan. Ya, oleh Maha Kuasa. Oke, yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Apa? Mengapa muncul perasaan tersebut? Kalau misalnya kamu tidak disembunyikan, apa perasaannya? Atau kalau disembunyikan, gimana? Ayo, kelompok 1. Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Yang keras, ayo. Ya, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, ayo. Nggak apa-apa, ayo. Kita berani mengungkapkan, ayo. Karena ada orang juga yang malu dengan identitasnya sendiri. Mungkin perlu disembunyikan karena dia malu dengan dirinya sendiri. Tapi seharusnya tidak usah malu. Karena ya menjadi diri sendiri itu juga udah nyaman, udah baik. Oke, good. Ya, kita nggak perlu sembunyikan. Kita nggak perlu malu. Jawaban dari? Oke. Yang ketiga, apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut dilakukan tidak baik karena identitas Anda? Ayo, satu. Ya. Ini di lingkungan kalian loh. Kalian. Ayo. Ya. Ini
tahu ini loh, apa namanya, diri kamu sendiri loh. Masa nggak bisa mengungkapkannya? Ayo, mulai. Nomor 1. Ayo, nggak apa-apa. Nanti kita perbaiki bareng-bareng. Apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Takut nggak? Ya, kenapa? Ayo, kenapa kamu nggak takut identitas ini dipermalukan? Kenapa? Oke, karena jadilah diri sendiri, nggak usah apa yang orang lain katakan. Ya, kita nggak usah niru, ya. Jadilah diri sendiri lebih baik. Oke, lanjut. Oke, ayo kita mulai dengan bermain identitasku, ya. Siapa akan menyimpulkan salah satu identitas Anda bahwa identitas menuju Anda termasuk pada identitas tersebut. Ini bergelumpur, ya, banyak orang, ya. Dia ada yang berbeda agama, berbeda suku, ya. Mereka tetap bersama. Ini tidak malu, ya. Ada warna kulitnya berbeda, ya. Warna kulitnya berbeda. Lihat di gambar, ya, dan juga dia juga, ya, paham ya? Kita lanjut lagi. Oke, dari permainan tadi coba diskusikan, renungkan beberapa pertanyaan ibu ini. Tadi kamu udah lihat dan gambarnya kan? Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas, ya, yang sama pada semua putaran permainan atau perubahan? Apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas dengan kalian, ya? Ya, identitas pada putaran berikutnya ceritakan mengapa itu terjadi. Bisa yang ketiga, dari semua identitas tadi mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba uraikan dari 1 sampai 5. Oke, sekarang berunding. Ya, diskusikan, nanti satu orang menjelaskan. Ya, 1 menit. Ya. Ya, berunding. Nanti oke, sudah? Oke. Ya, dimulai kelompok mana dulu nih? Kelompok 2 ya. Ayo kelompok 2. Ayo. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas atau tidak? Ayo. Tidak. Kenapa? Ayo. Oke, coba kelompok 2, yuk. Kelompok 3, maaf, kelompok 3. Ayo. Ayo, yang keras, ayo. Ya, apakah kamu satu identitas aja kamu berorganisasi atau gimana? Tidak, ya, kenapa? Tidak. Tadi kan sudah lihat gambarnya kan? Ya.
Oke, coba kelompok 1, ayo. Ayo, ada mau nambahin nggak? Yang pertama. Oke, ada yang mau ke yang soal yang kedua. Apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu lintas pada putaran pertama? Ayo. Apakah Anda bertemu dengan seseorang yang satu lintas? Tidak. Oke. Teruskan kita pada putaran berikutnya ceritakan mengapa itu terjadi. Kenapa tidak? Oke. Oke, kelompok 2. Yang nomor 2 bisa. Jawabnya apa? Ya. Apakah tadi Anda bertemu dengan seseorang satu identitas kamu? Ada? Ya. Ya. Terusnya pada putaran berikutnya ceritakan mengapa itu terjadi. Oke, karena ya kita berikut itu nggak satu orang aja, bukan satu identitas doang. Pasti kita ketemu, ya pasti kita ketemu sama satu identitas kita, ya satu suku, satu agama, ya paham? Oke, yang ketiga dari semua cerita tadi mana yang menurut Anda yang paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan dari 1 sampai 5. Ayo. Ya. Betul. Agama. Jenis kelamin. Jenis kelamin. Good. Pertanyaan dulu. Satu, ya. Ya. Oke, kita lanjut. Ayo dong, jangan tegang dong. Oke, tepuk semangat. Tentang diri kamu sendiri ya, sehari-hari diri kita, ya diri. Oke, ini kita lihat videonya. Mungkin ini pasti ada dalam video. Ya, simak ya, simak ya. 16 netes beresin pakai Nipo Tewastek 3-in-1. Coba kita matikan ya, jelas. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Semua identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan setiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu melakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikelompokkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu
Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan menemukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Oke, ya. Oke, tadi kalau melihat ya videonya ya, kita punya identitas. Tadi apa? Pertama tadi angka, nama, usia, lahir, tadi, ya, agama. Tadi ya, sama video tadi. Ya, harusnya setiap orang punya banyak identitas. Mungkin kita punya kesamaan identitas, suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Ada identitas yang begitu saja tidak terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan diubah. Ya, ada juga identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Oke, yang kedua, gunakan standar diri sendiri. Ya, setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Terusnya standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik, ya, menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Ya. Oke, kedua, gunakan standar diri sendiri. Standar itu berbeda di setiap tempat dan waktu. Kita lihat videonya. Ya, lihat iklannya. Ya, iklannya. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. Best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain?
Oke, ya. Jadi kalian sudah menyimak kan? Istilah dari diri sendiri. Kita punya identitas yang unik, rambutnya keriting, ya, wajah yang cantik, imut, ya. Nggak usah kita menutupi identitas kita sendiri. Oke, next ya. Oke, lihat kita tiga, ya. Bebas kasih pada diri, saya, ya. Oh, siap. Latihan mencintai diri sendiri. Kita berlatih untuk mencintai diri sendiri, ya. Kebaikan diri, ya, kesadaran penuh dan kehubungan, ya. Kalian harus mencintai diri sendiri. Oke, galeri diri, ya. Buatlah galeri diri dalam bentuk biodata dan CV yang menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin dari kita suku, agama, hobi, sekolah, dokter, sepak bola, ya, yang laki-laki deh, ya, favorit, ya. Makin banyak identitas, makin bagus. Galeri ini bisa mengangkat 100 fakta tentang Anda. Misalnya Anda bisa mempostingnya, ya, di media sosial. Lagi musim nih, ya, memposting di media sosial. Oh, nanti selfie, kirim, ya. Lagi ketemu nih, wah, selfie lagi, ketemu teman, selfie, ya. Terusnya menggunakan Anda untuk menghubungi galeri tersebut. Jadi kamu apa namanya kalau ini berbagi apa tuh kalau cerita di media sosial. Bentar dong, ini Instagram ya, Instagram ini enggak. Foto saya di sini, ya. Oke. Sudah ya, tadi yang tema tadi, ya. Tadi apa temanya tadi? Judulnya tadi? Ya, pertama jangan ini. Oke, kalian nggak usah minder, intinya satu, ya. Nggak usah ini, kedua diri sendiri. Ya, kita memiliki keunikan, ya. Ya, yang tadi yang ada di video tadi juga tayangkan, ya. Kita juga nggak boleh satu identitas aja, ini aja, saya bergaul dengan ini aja, satu agama, satu umur, ya. Apalagi tadi suku, ya, nggak usah satu identitas aja. Kita menjadi bermacam-macam identitas, ya. Kita nggak usah menyendiri satu identitas aja, paham? Oke.